Jumpa lagi dengan Fendi. Alhamdulillah. Ya udahlah, saya ikutin aja yang udah saya sembuh, Dok. Yaudah, itu. Saya ingin dulu ya sini ya. Terus dia ngomong sama susternya, ganti antibiotiknya. Antibiotiknya ganti yang lebih ini lagi, lebih bagus lagi. Ya udah, berarti akhirnya saya diganti antibiotiknya lebih bagus lagi. Di tanggal 3 November di hari ke-14 saya masih di ruang perawatan. Sorry, di tanggal 2, di hari tanggal 2 Pak Sunardi yang orang Tionghoa dari Pontianak itu pulang. Pak Sunardi pulang, nggak lama masuk masuk ganti Pak Sunardi adalah Pak Pawit, namanya Pak Pawit Ardianto. Dia kebetulan satu kampung dengan saya, Kebumen. Satu kampung dengan saya akhirnya. Ya ngomongnya Jawa, akhirnya saya sama dia ngomong Jawa. Ya, jadi beda kecamatan sama dia. Kalau saya kecamatan Kebumen, kalau dia kecamatan Rowinangun dia. Jadi beda kecamatan. Tapi tetap ya nyambung lah, orang satu kampung, ngobrolnya nggak menyambung aja. Ya, langsung lanjut ke tanggal 3 November hari ke-14. Saya masih di situ. Ternyata ini udah ngebet banget ternyata nih. Ini yang infus yang kedua. Sakit saya sampai kayak sampai tangan saya sampai gerdek gitu loh. Sampai gue saking pegelnya tangan itu sakit banget. Akhirnya dicabut, pindahin ke sini. Mana ini? Nih masih ada ya mungkin nggak kelihatan banget, tapi ini nih sini nih, pindah ke sini akhirnya diganti infus, dipindah ke sini. Saya akhirnya jadi sharing ke susternya, sus jangan-jangan sus leukosit saya tinggi gara-gara ini nih, gara-gara ini ya, saya kan sakit gitu loh, mungkin bakterinya mungkin banyak di sini sus gitu kan. Bisa jadi gitu kan, bisa jadi Pak, karena memang bakteri itu bisa dari mana aja. Dan saya baru tahu ternyata kuku kita itu buat tips aja kita kalau ada yang dirawat di rumah sakit mau diambil darah, kalau bisa kuku bersihin dulu jadi jangan sampai panjang-panjang karena di dalam kuku ini ternyata banyak bakteri, dan itu secara nggak langsung kedetek di tubuh kita, di darah kita. Jadi kalau bisa itu potong-potongin dulu baru ambil darah. Sama satu lagi dikasih tahu sama susternya, Pak besok kalau mau ambil darah susu beruang aja, itu bagus susu beruang. Oh ya, iya udah dari itu akhirnya saya order susu beruang sama orang rumah, suruh anterin ke sana. Saya beliin berapa waktu beliin 5 kaleng. Jadi sehari satu saya minum aja udah itu tips ya, berarti ya kalau mau diambil darah kuku potong-potongin, sama kalau mau ronsen susu beruang. Saya nggak promosi, tapi ini beneran fakta, insya Allah membantu lah. Bagus itu begini. Jadi di tanggal 3 saya ganti infus akhirnya sini, ganti infus yang ketiga, 1 2 3 di sini nih. Wah, bukan yang ketiga dan yang ke 1 2 3 4 5 tusukan. Jadi yang kelima tusukan yang kelima di sini nih. Aduh, ya udahlah, daripada nggak masuk obat gitu kan. Ya udahlah, nikmat. Ditusuk-tusuk tangannya. Udah
Di tanggal 4 November di hari ke-15 saya masih di ruang perawatan. Alhamdulillah Pak Suwarno yang sehabis saya masuk, saya dulu baru dia udah bisa pulang gitu. Alhamdulillah Pak Suwarno pulang, dia ya, alhamdulillah sih banyak yang udah pada pulang, gantiin sama namanya Mas Budi itu. Mas Budi itu kerjanya di pabrik coklat deket Cimone gitu, kalau dia ngobrol-ngobrol sama saya. Dan ngobrol-ngobrol juga ternyata dia kenal sama teman saya yang kerja di bandara, sama Nanda. Kalau Nanda kalau denger tuh, Mas Budi kenal sama lo. Di hari 15, di hari ke-15 itu dia Pak Suwarno pulang ganti Pak Budi di situ. Di tanggal 5 November di hari ke-16 saya diambil darah lagi. Saya pikir, loh kok saya kemarin baru diambil darah tanggal 1, ini diambil darah buat apa? Terus ini buat kultur darah katanya. Jadi diambil darahnya tuh agak banyak kan, hampir segini lah, ini ada tabung segini panjangnya, ini gede. Justru bilang saya, ini diambil darahnya agak banyak kan Pak ya? Gak apa-apa sus, yang penting saya sehat. Dan saya nggak tahu itu buat kultur darah itu apa. Kalau ada yang tahu boleh silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai sekarang pun saya nggak tahu tuh kultur darah buat apa. Karena setahu saya referensi untuk pulang dari situ ya pengambilan darah untuk penguji darah buat mengukur leukosit, itu doang sih. Itu kalau buat kultur darah itu buat apa, saya juga belum googling sampai sekarang. Mungkin kalau ada yang bisa bantu ditulis di kolom komentar silakan. Di tanggal 6 November di hari 17 masih makan tidur di ruang perawatan. Di tanggal 7 November di hari ke-18 alhamdulillah saya disuruh ronsen untuk yang ketiga kalinya dan ambil darah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 7 November, jadi sekitar bedanya 1 minggu lah dari pengambilan darah pertama. Itu tips yang tadi itu saya pakai sebelum di ronsen. Saya minum beruang dulu, klok. Saya pastiin ini ya udah ini semua deh, udah bersih semua. Sekarang sebelumnya saya potong kuku, akhirnya minta potong kuku sama susternya, jadi nggak panjang gitu. Dan ini nggak apa namanya, udah nggak bengkak gitu, tangan udah bagus lah. Udah saya langsung tek gitu kan. Di tanggal 7 November udah seneng bener tuh saya, leukosit saya turun jadi 12.000 untuk tanggal 7 November. Wah saya seneng banget kan, tanggal 7 12.000 tuh kan. Udah bener di tanggal 7 itu dokter udah ngerekomendasin pulang sebenarnya tanggal 7 itu. Cuman tanggal 7 itu kan tanggal 7 itu hari Sabtu. Rumah sakit konfirmasi ke puskesmas, lo respon puskesmasnya. Kata suster sih, mungkin nih Pak ya, mungkin karena Sabtu Minggu. Emang setiap puskesmas tuh beda-beda. Jadi nggak harus sama semuanya gitu loh. Ada yang bisa tanggal Sabtu bisa pulang, ada yang emang nggak bisa dikonfirmasi, termasuk kayak saya nggak bisa dikonfirmasi puskesmasnya. Saya bilang ya udahlah, Sabtu ini kan Sabtu Minggu apalagi kan orang harus libur tuh kan. Atau sebenarnya ya paling Senin lah Pak pulang gitu kan. Ya udahlah Pak, sus nginep 2 hari lagi di sini. Ya udah Pak, nggak apa-apa, yang penting udah sehat Bapak gitu kan. Jadi
Leukosit udah 12.000. Terus alhamdulillah ronsnya juga udah bagus. Hasil ronsnya nih, hasil radiologinya udah bagus sih. Jadi tulisannya jantung bentuk besar dalam batas normal, aorta normal, paru bercak tipis di kedua paru berkurang, ilius normal, sinus dan diafragma dalam batas normal. Jadi bagus ininya, ronsen yang kedua bagus. Dokternya dokter Tintin Martini, kayak ininya spesialis paru. Alhamdulillah sih, cuman saya belum lihat dikasih CD-nya sih buat kalau mau lihat hasil ronsennya, cuman saya belum ngecek di di laptop, saya belum ngecek. Udah tanggal 7 November sorry di tanggal 4 November itu saya ganti lagi loh, jadi baru diganti yang sebelah sini dimasukin antibiotik ngerembes, banjir waktu itu. Terus akhirnya ngebel kan, saya matiin dulu itunya. Terus ngerembes, terus waduh ini bapak goyang-goyang lah. Tetep aja pasien disalahin. Saya nggak tahu terus namanya. Saya pikir ya goyang-goyang apa sih? Saya juga tahu kalau ini ada infus. Saya udah mati, saya salah infus kali, jadi udah mati. Saya nggak berani ngomong sama susternya. Mungkin ya, bukan nggak ini, mungkin salah lubang bagaimana, kan bisa aja apa pas di sini ada karena deket siku persikuan persendian, jadi mungkin bergerak-gerak jarum yang buat di dalamnya. Udah akhirnya di tanggal baru sehari di ini pindah lagi, akhirnya pindah ke sini nih, masih ada bekasnya nih. Udah akhirnya ini tusukkan tempat, jadi saya udah 4 kali pindah lubang infus, 4 kali. Aduh, nanti udahlah, yang penting sehat itu kan, tusuk ya kapan dah. Balik lagi ke tanggal 7 leukosit udah turun, paru-paru bagus, jantung bagus, cakep, dia harus pulang. Cuma sayang puskesmas nggak respon. Sama di tanggal 8 apalagi kan, Sabtu aja nggak bisa dikonfirmasi, apalagi Minggu ya udahlah, makan tidur aja di situ. Badan udah sehat, udah nggak. Orang tanya, dok apa kendalanya? Nggak ada dok, nggak ada rasa lagi, udah sehat dok. Oh ya udah, bagus, sip, bagus. Terus pulang ya, mantap, sip. Bener aja, hari Senin pagi-pagi tanggal 9 November 2020 di hari yang ke-22, 20 hari di rumah sakit. Dan alhamdulillah bisa pulang. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bisa pulang. Akhirnya bisa ngerasain dunia luar gitu. Setelah 20 hari di dalam ruangan yang saya pikir orang nggak ada yang pengen ke situ gitu loh. Pun ada aja loh orang yang bilang, wah enak loh pen dirawat, dapat subsidi dari pemerintah. Subsidi, iya subsidi, berapa juta loh. Astagfirullahaladzim. Saya konfirmasi sampai sekarang, saya spesial pun nggak dapat duit apa-apa ya, saya nggak dapat duit apa-apa. Bener, mungkin itu hanya cuma isu doang gitu kan ya. Kalau mungkin terjadi, kalau di saya pribadi nggak ngalamin yang model-model kayak gitu ya. Jadi mohon maaf nih, sakit aja nggak enak gitu, udah gitu aja sih bener sih. Mungkin kita belajar berempati aja dulu deh, ngerasain temen kita, saudara kita sakit nih gitu kan ya, doain aja udah, nggak usah ngomong kalau harus udah berduit nih enak nih ya. jangan mikir gitu dah.
Ya itulah akhirnya tanggal 9 November saya pulang. Terus saya pikir saya udah pulang bisa langsung kerja gitu, ternyata enggak. Saya harus isolasi mandiri selama 14 hari. Oh, saya pulang tanggal 9 November dan wajib eh, sampai tanggal 22 isolasi mandiri. Isolasi mandiri sampai tanggal 22 November 2018. Salah nih, bukan 2018, 2020. Ngantuk yang bikin. Aduh, tuh kan ditandatangani di udah tanggal 9. Ya, itulah kronologisnya. Bagi saya dari tanggal 21 Oktober sampai 9 November. Woi, perjalanan yang lama di rumah sakit. Penantian yang lama di rumah sakit. Sampai akhirnya saya bisa kembali ke rumah. Tapi alhamdulillah udah sehat. Udah sehat, alhamdulillah. Eh, kalau ada yang nanya perawat yang paling berkesan saat saya dirawat ada dua. Itu satu tadi Mas Tengku yang benar-benar komunikatif dengan saya, sama ada satu namanya Suster Lilis tuh. Itu suster suster idaman para bapak-bapak. Pak Sunardi, Pak Yusuf, sama Pak siapa namanya satu lagi, Pak Suwarno. Suka ngeledekin dia. Kalau Pak si Suster Lilis datang di Lilis kemana segala macam, dia lo udah mati aki-aki ganjan-ganjan bener ya. Jadi ada dua suster yang ini. Terus kalau ada yang nanya setiap hari apa aja yang dicek, jadi setiap pagi, siang sama sore itu di suster itu selalu selalu kayak udah jadi kewajiban, mereka harus keliling ke pasien-pasien buat ngecek saturasi oksigen, terus tensi darah sama suhu suhu tubuh pakai termogan setiap pagi, siang sama sore setiap hari gitu. Terus eh, makanan paling enak, makanan yang paling enak nih, makanan yang paling enak itu gak ada yang enak makanan di rumah sakit. Gak ada yang berbau gorengan. Terus namanya rata-rata rebus-rebusan, masak-masakan, direbus dan dimasak berkuah, sama udah pasti garamnya dikurangin karena di situ ada ahli gizinya, mungkin dia udah tahu harus bagaimana takarannya buat orang sakit kayak gini-gini. Jadi pengalaman sih dari tanggal 21 sampai tanggal yang saya bilang apa namanya pas antibiotik masuk pertama tuh tanggal 28. Tanggal 28, di tanggal 28 itu saya bisa ngerasain, baru bisa ngerasain tuh namanya makanan enak. Alhamdulillah itu bener. Waktu itu menunya itu telur puyuh, terus apa lagi, telur puyuh yang ada apa namanya, orang yang ada kaldu kaldu ayamnya gitu, terus sama rolade, sama tahu kalau salah, tahu apa, tahu kuning, tahu yang di bumbu kuning itu baru kali itu bisa makan habis. Alhamdulillah, udah mati. Wah, berarti saya udah enak nih. Sebelumnya makan satu suap dua suap udah letak, udah nggak ini, nggak, namanya juga nggak ada rasanya, gimana sih, nggak enak, nggak nikmat gitu. Jadi antibiotik itu membantu banget, asli antibiotik itu membantu banget. Dan antibiotik yang kedua itu wih tambah paten lagi. Itu kalau nggak salah namanya sodium chloride kalau salah, sodium chloride 0,9% kalau salah ya, sodium chloride 0,9%. Saya pernah sempat baca sih, sodium chloride 0,9% itu tuh, itu yang paling paten katanya, itu antibiotik paling paten yang dikasih ke saya di saat
perburukan, saat tadi perburukan itu gitu. Terus pengalaman yang bikin gak enak itu adalah, kalau ditanya ada yang pengalaman gak enak, ya pasti gak enak. Dirawat tuh gak enak, udah pasti sakit, gak enak, itu udah pasti. Terus itu tadi 4 ganti infusan itu nggak enak asli. Saya mending ditusuk darah, diambil darah, cet, udah. Itu nggak enak karena nggak ninggalin sesuatu, apa, barang di, ninggalin barang di badan kita. Kalau diinfus kan masih ada yang ditinggal di, di tubuh kita. Itu yang bikin pegel kadang-kadang, itu yang bikin, apa namanya, yang kayak tadi yang di sini copot itu kan, gitu-gitu. Itulah nggak enak. Sama ya itu pas dirawat di IGD itu, dari tanggal 21 sampai tanggal 28, itu nggak enak banget aslinya. Itu kayak hidup, aduh, makan nggak enak, segala macam nggak enak, keliangan, apa-apa keliangan, parah deh. Terus eh kejadian yang bikin seneng itu, yaitu saat kita dikonfirmasi buat pulang, tuh seneng banget tuh, ya Allah, alhamdulillah akhirnya saya bisa pulang gitu kan. Sama banyak yang doain, banyak yang doain. Itu ternyata saya bilang, ya Allah, temen, saudara, handai tolan, teman kerja segala macam, alhamdulillah banyak yang doain semua. Jadi kayak, ya mungkin atas izin Allah, dengan doa-doa kalian, alhamdulillah saya bisa cepet gitu loh, bisa keluar gitu loh dari rumah sakit. Ya alhamdulillah, terima kasih buat yang sudah ngedoain saya selama saya sakit. Gitu mungkin ya kesimpulannya. Jadi gini, COVID-19 itu saya bilang tidak berbahaya. COVID-19, virus corona, kalau kita sudah terserang COVID-19, itu terkonfirmasi positif, itu tidak akan berbahaya jika jika imunitas kita baik. Jika kalau tidak ada penyakit bawaan, insya Allah kita akan sehat. Optimis seperti saya tadi bilang kan, saya harus sehat, saya harus sehat. Faktanya saya sakit dari tanggal eh, 15 Oktober. 15 Oktober sakit, dan saya sudah merasa enak saat saya dimasukin antibiotik tanggal 28. Jadi saya, kalau boleh saya hitung, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 14 hari. 14 hari. 2 minggu doang perasaan sakit. Setelah itu udah sehat, saya udah sehat. Jadi virus corona itu kayak, kalau saya bilang kayak flu biasa, cuman memang harus ada penanganan khusus gitu loh. Kayak tadi kan saya harus masukin antibiotik, emang harus ada penanganan seperti itu. Karena kalau saya baca di literatur tuh, virus ini udah ada dari zaman sebelum Masehi, udah ada dari zaman Batu juga udah ada virus ini gitu. Itu aja sih, mungkin sekarang ini karena banyak manusia, banyak yang terpapar juga, karena virus itu nyerang imunitas kita gitu loh. Dan itu emang pas saya lagi gak bagus aja imunitasnya, jadi saya akhirnya kena gitu loh. Itu sih, pertama itu, virus corona itu nggak bahaya. Virus corona tidak berbahaya jika imunitas kita bagus, jika kita tidak mempunyai penyakit bawaan. Insya Allah kita akan bakal sehat kembali, yakin deh. Dan dokter yang rawat, yang visit ke saya pernah bilang seperti itu. Virus ini akutnya, menyerangnya itu nggak lebih dari 2 minggu, mas. Dia bilang, kalau mas sehat,
imunitasnya bakal nyerang virus itu gitu kan. Insya Allah sembuh, walaupun walaupun nggak dirawat pun katanya juga sembuh gitu kalau udah 14 hari. Tapi kan karena saya nggak seperti itu, saya dirawat ya tetap. Tapi faktanya seperti itu. Saya saksi hidupnya. Saya terjangkit COVID-19. 2 minggu saya merasakan akutnya COVID-19. Setelah itu, alhamdulillah, Allah memberikan saya kesehatan. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Jangan takut. Satu itu, jangan takut sama virus corona. Yang kedua, stigma yang di masyarakat tentang pasien X COVID-19. Saya minta tolong saudara, tetangga, atau siapapun yang tahu kalau ini ex pasien COVID-19, jangan dikucilkan. Saya minta tolong jangan dikucilkan, dan harusnya kita memberikan semangat dan motivasi gitu loh. Jangan dikucilkan dan jangan dibeda-bedakan gitu loh. Kayak dianggap orang kena covid jangan gitulah, tolonglah. Bener. Karena saya dapat curhatan dari istri waktu pulang dari ruang isolasi dia di puskesmas Gebang itu. Dia kan di drop di puskesmas sini dulu, di kita dulu di puskesmas mana, Pabuaran Tumpeng situ nggak salah. Di drop di situ. Awalnya nggak ada yang tahu kalau dia istri saya itu bekas dari ruangan dari sana puskesmas yang isolasi isolasi COVID itu. Cuman istri saya duduk di bangku panjang itu kan, bisa ada banyak bangku panjang tuh kalau di puskesmas tuh. Di situ udah ada pegawai puskesmas duduk situ. Ya, istri saya kan nggak mungkin deket-deketan sih, dia agak di pojok ujung bangku juga. Nah, dari dalam ruangan temannya datang nyamperin. Itu sebelahnya bisik-bisik, sebelahnya bekas orang COVID. Langsung pergi orang itu. Istri saya mungkin ya namanya wanita kan, peka gitu loh, kayak sensitif gitu loh, hatinya, ya Allah segini amat ya gitu kan. Jadi tolonglah jangan kayak gitu, jangan diskriminasi pasien ex COVID-19. Saya minta tolong sekali, jangan diskriminasi mereka. Kasihan, mereka juga manusia sama kayak kalian, mereka juga manusia gitu, mereka punya hak hidup. Mereka juga sama sebelumnya kayak kalian juga. Jadi minta tolong jangan diskriminasi bekas pasien COVID-19. Karena itu bakal nyerang psikis kita juga seperti itu gitu. Tapi pasti ada penolakan seperti itu pasti. Ya itu kalau menurut saya sih manusiawi sih. Cuman kitanya harus lebih bisa dewasa lah. Bisa manusiawinya kita harus dikeluarkan gitu. Jangan seperti itu. Itu manusia terlalu manusiawi, cuma terlalu egois pada diri sendiri. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi pengalaman bagi kita bersama. Selalu jalankan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan satu, istirahat yang cukup. Itu aja paling yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya minta maaf, mohon maaf. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.